Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan detik-detik meninggalnya pembela Ba'alawi. Himpunan Santri Besuk. Dan poin yang ketiga dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Zaini, itu pengurus akan bertindak apabila ada dari anggota dari kelompok beliau ini yang ikut-ikutan terhadap Kiai Iman. Saya kira ini poinnya sama, akan menindak orang-orang yang ikut Kiai Iman. Sebenarnya ini dalam pandangan kami ya terlalu berlebihan. Siapapun berikanlah hak untuk meneliti dari apa yang terjadi pada saat ini, terutama terkait para nasab habaib. Yang ingin meneliti tesis Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, monggo. Yang ingin setia dengan para habaib, monggo, dan tidak meneliti Kiai Imad. Tapi kalau kita memberikan tindakan-tindakan pada orang yang meneliti ilmu, ini pun juga kurang sependapat secara pribadi. Artinya pribadi saya sendiri kurang sependapat itu. Yang keempat, dari yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Zaini akan melakukan screening alumni-alumni yang ikut ngenyek. Laniki ingin akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imadud. Yang keempat, dari yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Zaini akan melakukan screening alumni-alumni yang ikut ngenyek. Artinya yang ngenyek terhadap Ba'alawi itu akan di-screening, atau yang ikut terhadap Kiai Imad akan di-screening, artinya dibersihkan, dipilih, akan ditindak karena apa? Telah ikut Kiai Imad atau ngenyek habaib. Ya, boleh-boleh saja ditindak, mungkin diberikan peringatan atau gimana. Kalau ngenyek itu saya kira tidak boleh, baik dari kubu Kiai Iman ataupun dari kelompok Ba'alawi pembelanya. Tidak perlu ngenyek satu sama lain. Kita sampaikan pendapat dari masing-masing, itu aja. Yang ikut Kiai Haji Imaduddin Usman, kita sampaikan ini argumennya. Kenapa Ba'alawi ini putus nasab kepada Rasulullah? Ya karena anak dari Ahmad bin Isa yang Sabahidul Adom atau yang Syuhrawal Istifadah di abad ke-4 sampai 8 atau abad 4 sampai 9 itu cuma 3 disebut semua di dalam kitab abad tersebut. Nah, baru ada anak dari anak Ahmad bin Isa ini menjadi 4 di abad ke-9 tanpa disebut di abad-abad sebelumnya. Tentu memang secara logika yang mencurigakan, apalagi di dokter tes DNA memang bukan dan setara, artinya bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW secara tes DNA. Yang mana keturunan Rasulullah itu J1, sedangkan mereka haplurut dari tes DNA-nya itu ada lagi menunjukkan Yahudi Askenazi. Tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah 4 hal misterius yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Zaini terkait dengan permasalahan nasab, yang mana setelah pembahasan tersebut beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai semua muslim tentu wajib mendoakan baik dan berprasangka baik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan catatan husnul khotimah dan berikan rahmat dan kenikmatan di alam kubur dengan hadiah bacaan doa Al-Fatihah. Di antara alumni Mbah Abi, alumni Abi yang sebenarnya itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan wasiat, jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kalian seluruh santri Alisan, alumni Alisan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi, ya laisa min ahlil ilmi.
min ahlil ilmi. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja. Ada rajul zuriyatun yani Habib Ali min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsir bima sayballighuna daqiqah. Wafatnya Kiai Asmuni, Banten dijadikan hujah atau dalil bagi kelompok Ba'alawi. Orang meninggal saja mereka framing bahwa Kiai Asmuni yang memberikan wasiat khusus untuk santrinya. Agar tidak ikut campur urusan nasab, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah atau suwel khotimah itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan golongan Ba'alawi. Kami turut berduka cita atas wafatnya Kiai Asmuni. Mari kita bahas konteks apa yang disampaikan Kiai Asmuni mengenai orang yang membatalkan nasab Ba'alawi itu. Laisa min ahlil ilmi, bukan dari orang-orang yang berilmu. Artinya kiai-kiai yang bicara mengenai nasab menurut Kiai Asmuni orang yang tidak berilmu. Di dalam majelis ilmu beliau menyampaikan bukan yang seharusnya, tapi justru malah kutukan. Kiai Imad menulis banyak karangan kitab. Kiai Said Akil Masyur beliau Kiai Gudang Ilmu sekaligus Ketum PBNU. Kiai Fuad Pleret beliau sejak muda mengajarkan kitab santri-santrinya. Kiai Abbas Buntet beliau Kiai sekaligus akademisi, dan masih banyak Kiai yang lainnya. Ucapan Kiai Asmuni jelas keliru dan bukankan ucapan seperti itu fitnah. Biar akal sehat yang menilai. Jadi sekali lagi semua yang disampaikan Kiai-Kiai pembatal nasab Ba'alawi itu atas dasar ilmu. Kajian manuskript, kajian kitab nasab, kajian sejarah, kajian DNA, dan masih banyak bukti-bukti pembatalan nasab Habib Ba'alawi. Kelompok intoleran atau radikalisme mengambil kesempatan tentang meninggalnya Kiai Asmuni, kita tidak perlu ikut-ikutan mereka. Balasan sikap untuk meninggalnya Kiai Asmuni, mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa, dan diterima segala amal kebaikannya. Itu ya kita tahu salah ya, tapi karena kembali lagi sebelum ada tesis kan kita husnudon ya, kan dari itu walaupun salah namanya baik, nanti pada saatnya tetap